Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, Shalom. Selamat mengikuti ibadah umum Gereja Kristus Taman Kota pada Minggu pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk sementara waktu kita tidak bisa live streaming di gedung gereja karena Tika, anak dari Pak Waluyo dan Ibu Parni, beberapa hari yang lalu terkena COVID. Jadi untuk sementara waktu demi keamanan dan kenyamanan bersama, kita akan live streaming ibadah di luar gedung gereja. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita terus doakan untuk kesembuhan Tika dan juga untuk penyertaan Tuhan bagi Pak Waluyo dan Ibu Parni. Bapak Ibu, meskipun kita tidak live streaming di gedung gereja, tapi bukan berarti kita tidak beribadah. Karena ibadah sesungguhnya, kata gereja bukan berarti gedungnya, tetapi gereja adalah eklesia, kumpulan dari orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Jadi gereja adalah kita, persekutuan orang-orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir tengah-tengah mereka. Jadi mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Wahyu pasalnya yang kelima ayat 13. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan kita katakan, Engkaulah segalanya bagiku, ya Yesus, anak domba Allah. You are my all in
pertolongan kita dalam pertemuan ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Mulia bagi Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Nats pembimbing pada hari ini saya ambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Bapak Ibu, permasalahan di dalam kehidupan kita boleh saja datang di dalam hidup kita. Tetapi seharusnya itu tidak bisa menggantikan sukacita yang sejati yang kita terima dari Tuhan. Sukacita sorgawi, bukan sukacita duniawi. Sukacita duniawi hanya bersifat sementara, tapi sukacita surgawi bertahan sampai pada kekekalan. Karena kita bersukacita, Tuhan sudah menyelamatkan jiwa kita. Sukacita surgawi tidak hanya kita terima pada saat kita nanti di surga, tetapi sejak kita di dalam dunia, kita pun sudah menerima sukacita surgawi. Sebab kita tahu Roh Kudus selalu menyertai kita di dalam apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu, mari kita bersukacita. Kita memuji Tuhan dari KPRI nomor 66, Sukacita Tuhan Penuhi. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin jalanku, masyurkanku pujilah, sebab anugerah-Mu besar ajaib, masyurkan ke ujung bumi, masyurkan sampai selamanya, ku penuh sukacita. Darah Yesus sucikan hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin jalanku, ku penuh sukacita. Darah Yesus sucikan hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin jalanku, masyurkanku pujilah, sebab anugerah-Mu besar ajaib, masyurkan ke ujung bumi, masyurkan sampai selamanya, ku penuh sukacita. Darah Yesus sucikan hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin jalanku. Refrennya bersama. Masyurkanku pujilah, sebab anugerah-Mu besar ajaib, masyurkan ke ujung bumi, masyurkan sampai selamanya, ku penuh sukacita. Darah Yesus sucikan hatiku, kasih-Mu penuhiku, Roh Tuhan memimpin jalanku, Roh Tuhan pimpin. Roh Tuhan memimpin jalanku.
Tuhan memimpin jalanku. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, hukum Tuhan dari Wahyu 2, ayatnya yang kedua sampai kelima. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Evangelis Yenima Gracia. Mari kita berdoa dalam pengakuan dosa kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang dengan kerendahan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan jika selama ini sering berlaku tidak taat, atau kami yang masih bermain-main dengan dosa, atau kami yang sering mengandalkan diri kami sendiri, ataupun kami yang mungkin tidak setia kepada Engkau, atau kami juga sering meragukan Engkau dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang Engkau masih nyatakan kepada kami hingga saat ini. Dan ampuni kami Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan sering berbuat salah, baik dalam pikiran kami, dalam tindakan kami, dalam perilaku kami. Dan biarlah pada pagi hari ini, Engkau boleh menerima pengampunan kami. Dan biarlah Engkau boleh terus mengingatkan akan kesalahan kami, akan dosa kami. Dan Engkau boleh terus mengingatkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari boleh semakin terus taat kepada Tuhan, tunduk kepadamu. Dan biarlah pengampunan kami, pengakuan kami pada pagi hari ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Ini Tuhan segala pengampunan dan pengakuan kami di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah, Mazmur pasal yang ke-62 ayat 7 dan 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, ada waktunya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa. Tetapi ada waktunya juga Tuhan mencurahkan isi hatinya bagi kita. Karena Tuhan mengenal setiap dari kita. Setiap pribadi kita, Tuhan kenal. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan isi hati Tuhan. Yang akan dibawakan oleh Evangelis Yenima Gracia. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, demikianlah kami. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang mengenal. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya getapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini, di mana kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, kembali bersama-sama boleh memuji nama Tuhan, dan juga terlebih kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, untuk pagi yang indah, di mana Engkau boleh mengumpulkan lagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami alami hingga saat ini. Dan kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan, bukakan kembali hati kami. Bukakan telinga kami, pikiran kami ya Tuhan, agar kami mau dibentuk oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh senantiasa mengingatkan kami kembali. Boleh juga memperingatkan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus 1 ayat 4-11. Injil Markus 1 ayat 4-11. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk setiap kita. Dari Injil Markus 1 ayat 14-11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu ya bersama-sama untuk mengambil pelayanan bersama Tuhan, bahwa kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk mengambil pelayanan bersama-sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, percaya bukan hanya sekedar percaya. Percaya Yesus sebagai juru selamat dibutuhkan adanya pertobatan secara murni dan juga pengampunan. Ini yang akan menjadi kesadaran bahwa setelah seseorang mengalami pertobatan, ia akan mengerti bahwa hidupnya seharusnya ia berikan untuk ia melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus, proses demi proses sudah dialami, sudah dilewati. Melalui proses inilah yang menyadarkan kita perlunya pertobatan dan juga pengampunan dari Tuhan. Pertobatan dapat membuat seseorang mengerti apa makna dan tujuan hidupnya bagi Tuhan. Mengambil pelayanan, baik itu di lingkup wilayah gereja maupun masyarakat, membuat seseorang akan mengerti bahwa sudah seharusnya hidup ia berikan kepada Tuhan untuk melayani melalui dirinya. Karena itu, mengalami pertobatan yang murni akan membuat seseorang siap memberi diri baptis dan menunjukkan ketaatan dari komitmennya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, secara garis besarnya, konteks di Injil Markus ini mengisahkan mengenai pelayanan Yohanes Pembaptis, yang dimana akan terjadi suatu kebangunan rohani di Yudea dan juga Galilea yang menyertai pelayanan Yohanes Pembaptis. Perubahan suasana rohani di antara rakyat jelata yang akan membantu menyiapkan jalan untuk penyataan penuh dari Allah dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis adalah orang pertama yang menyampaikan kabar baik tentang Yesus dan juga pemberitahuan tentang Yesus Kristus yang akan datang dan membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus. Semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus mengabarkan bahwa Yesus tetap adalah Tuhan yang membaptis dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, fokus dalam Injil Markus ini mau menunjukkan dan memberitahukan mengenai Injil adalah kabar baik tentang pemenuhan janji Allah. Kabar baik ini dihubungkan dengan campur tangan Allah yang menyelamatkan dan untuk membantu umatnya, Yesus Kristus. Dan Injil ini akan diberitakan oleh Yesus Sang Mesias. Injil Markus menyampaikan di awal dan di akhir seperti dalam pasal 1. Markus mengidentifikasi bahwa Yohanes Pembaptislah sebagai orang yang diberikan tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, serta membaptis mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat. Nah, kita perhatikan bersama di ayat 4, di mana Yohanes mempersiapkan jalan dengan memanggil orang-orang untuk bertobat, yakni berpaling dari dosa kepada Tuhan untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, Yohanes memiliki peranan penting dalam menyambut kedatangan Tuhan.
Karena itu ia menyerukan agar semua orang dapat berpaling, meninggalkan dosa, serta datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa. Untuk itulah baptisan menjadi lambang atau yang menandakan seseorang yang sudah menerima Kristus. Dan juga seseorang telah bertobat, telah benar-benar bertobat. Dan juga kehadiran Roh Kudus ini yang akan terus memulihkan, meneguhkan untuk seseorang boleh siap melayani Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, pertobatan harus mendahului baptisan. Dan dengan demikian, baptisan bukanlah cara di mana dosa diampuni, melainkan merupakan tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah benar-benar bertobat. Yohanes menawarkan baptisan bertobatan kepada orang-orang yang mau diampuni dosanya. Dan banyak orang yang merespon panggilan ini dengan mengakui dosa dan memberi diri dibaptis. Seperti di ayat 5 kita perhatikan, saya bacakan di ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Kristus pun diteguhkan melalui baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, walaupun ia bukan pendosa sekalipun. Alkitab jelas mengatakan bahwa ia adalah anak Allah yang kudus, anak Allah yang tak berdosa, anak Allah yang tak bercela. Dan itu memang rancangan Allah bagi Yesus, yakni sebagai identifikasi diri dengan manusia yang berada dalam keberdosaan dan juga kelemahan. Baptisan ini merupakan lambang dari pelayanan yang akan Yesus masuki dan jalani. Dan ini yang memungkinkan pendosa untuk bertobat, menemukan pengampunan, dan juga memasuki kehidupan yang baru. Baptisan Yesus di sungai Yordan menggambarkan penderitaan yang akan dia alami di kayu salib ketika ia memikul dosa dunia ini. Baptisan Yesus di sungai Yordan juga merupakan pernyataan kasihnya kepada dunia yang terhilang. Cuma dikasih Tuhan Yesus menginginkan agar kita setiap anak-anaknya mau memberikan diri untuk bertobat, menerima pengampunan darinya. Dan baptisan membuat kita mengerti akan perkenanan kehadiran Yesus di dalam hati setiap orang percaya. Kehadirannya melalui Roh Kudus itu yang akan mengingatkan, itu yang akan menegur anak-anaknya untuk berbalik dan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Karena itu di nats ini, Yohanes Pembaptis mengetahui bahwa Yesus ada bersama dengan mereka untuk dibaptis, dengan tujuan untuk memulai pelayanannya di bumi. Kita perhatikan di ayat 7, saya bacakan di ayat 7. Inilah yang diberitakannya sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Maksud pertanyaan Yohanes ini memberikan pengertian kepada kita mengenai harapan Yohanes, mengenai kedatangan anak manusia. Karena itu digambarkan di ayat 7, dikata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kedatangan Yesus ke dunia dalam pelayanannya seharusnya membuat kita sadar bahwa ia telah datang untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia yang terhilang. Dan kita pun sudah sepatutnya datang kepada dia, berbalik dari dosa, dan meminta pengampunan kepadanya. Lalu kita perhatikan kembali di ayat 8, di mana Yohanes Pembaptis memberitahukan mengenai pertobatan melalui baptisan. Saya bacakan ayat 8, kita perhatikan ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Baptisan dengan Roh Kudus ini melambangkan pemenuhan janji Allah di dalam Perjanjian Lama. Salah satunya dalam Yeskiel 11 ayat 18-19. Di mana dalam konteks ini Tuhan Allah memberikan janji pembaruan kepada Israel. Untuk itu di ayat 19 dalam nats ini, Yeskiel, Tuhan Allah mengatakan, aku akan memberikan hati yang lain
dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan juga memberikan hati yang taat. Cuma dikasih Tuhan, makna baptisan yang kita alami satu kali dalam hidup kita memperlihatkan bahwa selain pertobatan, selain pengampunan yang diperoleh, kita akan memahami bahwa baptisan yaitu Allah menyatakan dirinya melalui kehadirannya dalam hati dan hidup kita. Perkenanan Bapa dan Roh Kudus dalam baptisan itu merupakan bukti nyata Tuhan kepada kita bahwa Ia menghendaki anak-anaknya untuk memiliki hidup yang taat dan juga memiliki hati yang baru yang semakin hari semakin mengasihinya. Pertobatan yang secara total dan juga mengalami pengampunan mengajarkan dan menilik hidup kita agar kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, hidup untuk Tuhan. Dan juga kehadiran dalam hati kita, itulah yang akan terus senantiasa memimpin, mengingatkan anak-anaknya untuk selalu hidup taat kepada Dia. Kehadiran Bapa dan Roh Kudus membuat kita untuk selalu hidup serupa dengan Dia. Karena itu, makna baptisan memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita bahwa melalui pertobatan dan juga pengampunan sudah seharusnya kita ikut serta melakukan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada umat-umatnya zaman Yesus, yakni kesadaran untuk mau memberikan diri melayani Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, baptisan juga menunjukkan cara di mana seseorang membuat pernyataan umum mengenai imannya, serta menunjukkan bahwa pertobatan telah terjadi atau sedang terjadi. Dengan terjadi pertobatan berarti adanya perubahan baik secara pikiran kita dan menunjukkan adanya suatu putaran atau kehidupan yang berbalik dari hidup yang lama kepada hidup yang baru dalam Tuhan. Oleh karena cuma dikasih Tuhan, jika kita melihat kembali di ayat 8, Yohanes Pembaptis membandingkan baptisannya dengan Dia atau Yesus yang dimaksudkan yang akan datang. Pembaptisan Yohanes adalah baptisan air, sedangkan Dia Yesus yang akan datang itu adalah baptisan Roh Kudus. Yang jelas melalui baptisan ini akan ada pembersihan, akan ada pemurnian dan juga kehadiran Allah bagi mereka yang telah memberikan diri untuk dibaptis, menerima dan juga mengalami pertobatan dan pengampunan dari Tuhan. Inilah bukti dan juga penggenapan janji Kristus. Karena itu baptisan menjadi salah satu tanda bahwa kita sudah mengizinkan Allah hadir dan berkenan di dalam hati dan pikiran kita. Kita yang telah memberi diri dibaptis menandakan bahwa kita sudah mau sungguh-sungguh hidup jauh dari dosa dan berbalik 180 derajat kepada kehidupan dalam Kristus. Melakukan baptisan bukannya sekedar dibaptis lalu selesai begitu saja. Tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi dengan baptisan kita berarti memberikan diri sungguh-sungguh bahwa kita mau agar Tuhan selalu memimpin dan dapat memakai hidup kita untuk menjadi tempat perkenanannya. Kehadiran Allah dan Roh Kudus-Nya dinyatakan di dalam hati kita. Baptisan menjadi titik balik adanya perubahan hidup yang terjadi. Dengan demikian jemaat dikasih Tuhan, ada 3 hal yang menjadi perhatian kita. Mengapa baptisan Yesus harus dilakukan dalam Ia mengawali pelayanannya di bumi? Yang pertama, sebagai tanda untuk mempersiapkan kedatangannya dan juga tanda akan kehadiran Bapa dan juga Roh Kudus di dalam mengawali pelayanannya sehingga ini yang akan memimpin Yesus di dalam pelayanannya. Yesus dibaptis bukan karena Ia pendosa ataupun meminta pengampunan kepada Bapa. Tidak demikian. Dan memang baptisan Yohanes adalah pembaptisan pertobatan. Karena itu, kemungkinan di konteks ini, Yohanes Pembaptis merasa heran ketika Yesus datang pada dirinya untuk dibaptis.
Seperti yang tertulis di ayat 9, kita perhatikan. Saya bacakan, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yohanes Pembaptis menyadari dosa pribadinya, dan menyadari bahwa ia seorang berdosa yang memerlukan pertobatan. Dan seharusnya tidak pantas membaptis Yesus yang tidak bercela. Namun dengan Yohanes membaptisnya, Yohanes sendiri juga sedang menyatakan bagi semua orang bahwa Yesuslah yang mereka nanti-nantikan. Anak Allah yang akan membaptis. Karena itu dari 9, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan dosa umatnya. Meskipun dia sendiri bebas dari dosa. Walaupun demikian, alasan lainnya mengapa Yohanes perlu membaptis Yesus, seperti yang saya katakan di awal, yakni permulaan pelayanan publik Yesus. Karena Yesus akan memulai pelayanan yang besar, dan ini juga penting agar dirinya dikenal dan dapat diakui secara publik oleh orang-orang yang belum mengenal dia. Inilah tujuan baptisan dilakukan Yesus. Sedangkan kita, ketika kita sudah mengakui dan percaya Yesus sebagai juru selamat, maka dengan baptisan menjadi titik balik kita, pertobatan, dan juga memohon pengampunan kepadanya. Karena itu di titik itulah kita pun mengizinkan, kita membiarkan kehadiran Roh Kudus berdiam dan juga memeterai hati kita dengan Allah. Tetapi perlu kita ingat juga Bapak Ibu bahwa baptisan bukan sebagai jaminan sebagai sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan. Baptisan kita sebagai orang percaya merupakan langkah ketaatan yang penting bagi seorang Kristen. Untuk itu ketika kita memberikan diri dan siap untuk dibaptis, maka seharusnya kita harus menunjukkan ketaatan kita. Karena kita telah beroleh pengampunan dari Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam setiap orang percaya itu yang akan terus mengingatkannya akan pertobatan dan juga ketaatannya yang harus ia tujukan dan lakukan di sepanjang hidupnya bersama Yesus. Untuk itu terkadang kita tidak heran melihat seseorang yang mungkin sudah dibaptis tetapi hidupnya tidak menunjukkan pertobatan itu. Mungkin masih banyak dari antara kita yang masih bermain-main dengan dosa, tidak menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, ataupun tidak menghadirkan sebagaimana Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Sehingga tidak nampak dari kehidupan kita bahwa kita telah sungguh-sungguh telah mengalami pertobatan dan juga pengampunan itu. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, seseorang yang sudah dengan keputusannya untuk dibaptis, berarti ia siap meninggalkan kehidupan dan perilakunya yang lama kepada yang baru dan berusaha taat dalam menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan. J.I. Packer dalam tulisannya mengatakan bahwa baptisan adalah tanda dari Tuhan yang menandakan pembersihan batinia dan juga pengampunan dosa. Kehadiran Roh Kudus sebagai meterai Allah yang bersaksi dan juga menjamin bahwa seseorang akan disimpan secara baik dalam Yesus Kristus selamanya. Baptisan memiliki arti karena pertama, dan pada dasarnya itu menandakan persatuan dengan Kristus dalam kematian, penguburan dan juga kebangkitannya. Baptisan juga sebagai menerima tanda dalam iman, meyakinkan orang-orang dibaptis bahwa karunia Allah berupa hidup baru dalam Kristus yang diberikan secara cuma-cuma kepada umatnya. Oleh karena itu, pembaptisan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ia beridentifikasi dengan orang berdosa. Pembaptisannya simbolik akan pembaptisan orang berdosa ke dalam kebenaran Kristus, mati bersamanya dan juga bangkit dalam kebebasan dari dosa, sehingga seseorang pun mampu menjalani hidup yang diperbarui. Maka selanjutnya, kembali lagi kita kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sendiri sudah mengalami
pembaruan hidup itu. Ketika kita telah mengalami pertobatan, dan sudahkah kita membiarkan Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita untuk dapat selalu memberikan peringatan kepada kita ketika kita masih berlaku tidak taat, ataupun juga enggan melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Maka yang kedua, pada bagian kedua cuma dikasih Tuhan. Melalui baptisan Yesus, kita melihat adanya kerendahan hati dan juga keteladanan Yesus di dalam memulai pelayanannya. Jika kita memperhatikan kembali, seharusnya Yesus tidak perlu memberi diri dibaptis oleh Yohanes, karena ia sendiri merupakan anak Allah yang tidak bercela. Tetapi dari sini kita melihat ada keteladanan, kerendahan hati Yesus yang tunduk kepada Bapa. Ia dengan rela mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang berdosa, melepaskan segala kemuliaannya, dan tunduk kepada Bapa sebagai jalan untuk memulai pelayanannya, sehingga publik dapat mengenal Dia. Apa yang ia lakukan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa Yesus sebagai anak Allah saja tunduk dan melakukan pekerjaan pelayanannya di bumi. Sebenarnya jika kita melihat dan sering membaca Alkitab pun banyak menuliskan bagaimana Yesus dalam menunjukkan keteladanannya dan juga kerendahan hati kepada manusia yang berdosa. Seperti salah satunya yang tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 21 yang mengatakan, kita telah dipanggil karena Kristus telah menderita untuk meninggalkan teladan bagi kita. Yesus sendiri telah menderita lebih dahulu daripada kita. Dan ia juga telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan inilah teladan yang Yesus berikan kepada setiap anak-anak-Nya. Terus dalam Filipi 2 ayat 6-8 juga menuliskan keteladan Yesus dalam kerendahan hatinya. Saya bacakan bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia dan merendahkan dirinya serta taat sampai mati di kayu salib. Cuma dikasih Tuhan, sangat cukup jelas bahwa Alkitab banyak mencatat keteladan Yesus. Dia memberi diri dibaptis dan juga memberikan teladan kepada kita. Dan menunjukkan bahwa ia taat untuk melakukan tugas pelayanannya di bumi. Serta memberitakan kabar keselamatan untuk umat manusia. Kerendahan hati ia tujukan dengan memberikan dirinya untuk memulai pelayanannya di bumi. Keteladanan kerendahan hatinya ia berikan bukan hanya memerintah dari atas, tetapi ia langsung turun mengambil rupa sebagai manusia. Mengerjakan segala pelayanannya yang ia berikan kepada orang-orang berdosa seperti kita. Bahkan ia pun ikut menderita karena kita. Baptisannya memberikan kita teladan akan ketaatan, akan kerendahan hati Yesus. Dan ini yang seharusnya yang kita tiru, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baptisan menjadi tanda bahwa adanya pemurnian diri, adanya pertobatan yang sungguh-sungguh, dan juga pengampunan dari Tuhan. Dan setelahnya, respon yang diberikan yaitu kita belajar taat, kita belajar memiliki keteladanan, memiliki kerendahan hati, seperti Tuhan Yesus kita. Maka selanjutnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita memperhatikan kembali ayat 10. Apa yang terjadi ketika Yesus sudah dibaptis? Saya bacakan ayat 10, kita perhatikan. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dalam keempat Injil merekam pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Dan dalam Injil Lukas juga tertulis, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Pada peristiwa ini didapatkan sebuah penampakan yang terlihat oleh banyak orang. Cuma dikasih Tuhan, burung merpati sendiri merupakan lambang kesucian.
Dan juga dalam bentuk burung merpati ini, peristiwa ini melambangkan roh yang turun ke atas Yesus adalah roh yang suci, yang tak bercela. Dan turunnya roh pada Yesus dengan jelas menunjukkan urapan yang diberikan untuk memulai pelayanannya. Seperti yang tercatat dalam Lukas 4 ayat 18, di mana Yesus sendiri menyatakan pengurapannya ketika di Nazaret. Ia berkata, "Roh Tuhan ada padaku." Untuk itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka selanjutnya kita memperhatikan di ayat 11. Terdengarlah suara dari sorga yang berkata kepada Yesus, "Engkaulah anak kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sama halnya seperti tadi, pernyataan ini sekaligus juga sebagai pengertian pengurapan Yesus sebagai Raja, dan juga bentuk pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Suara dari sorgawi ini menegaskan Yesus sebagai anak yang kekal, anak yang penuh kasih. Oleh karena itu jemaat dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa pembaptisan publik ini sekaligus juga merekam keberadaan Allah Tritunggal di satu tempat. Kesaksian Allah Bapa secara langsung dari sorga terhadap anaknya dan turunnya Roh Kudus di atas Yesus ialah juga gambaran keselamatan yang dikaryakan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam orang percaya. Maka dengan peristiwa ini kita melihat dan memahami bahwa dengan keteladanan Yesus, dengan kerendahan hatinya, Yesus mempersiapkan pelayanannya. Dan ini juga membuktikan kepada banyak orang bahwa ia anak Allah yang diutus untuk memberitakan keselamatan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya sudah seharusnya meniru sikap teladan dan juga kerendahan hati Yesus dalam hidup kita. Ia merendahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan dengan rendah hati pula, ia mengakui Allah dengan cara memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Untuk itu dari konteks ini kita melihat bahwa Allah sangat berkenan kepadanya sebagai pengantara terhadap segala pertentangan antara manusia dengan Dia. Nah, sama seperti Allah berkenan kepadanya, demikian juga Allah berkenan kepada kita yang hidup di dalam Dia. Maka pada bagian ketiga ini jemaat dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah dibaptis, sudah selayaknya kita memberi diri kepada Tuhan untuk pekerjaan pelayanannya. Ketika kita sudah memberi diri dibaptis, berarti kita juga harus bersedia melayani, bersedia menjadi saksi Tuhan. Karena itu baptisan membuat kita untuk memulai suatu cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru di mana kita harus bersedia untuk melayani Tuhan. Memberi diri untuk Tuhan. Untuk Tuhan pakai bagi pekerjaan tangannya. Setelah seseorang bertobat, diberikan pengampunan oleh Tuhan, maka respon yang diberikan yaitu memberi diri untuk Tuhan. Adanya ketaatan dan tanggung jawab yang penuh untuk melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 28 ayat 19 yang mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Amanat agung Kristus kepada semua pengikutnya untuk menyatakan bahwa inilah tugas tanggung jawab kita untuk melayani banyak orang. Tuhan sudah lebih dahulu melayani manusia. Ia bahkan mengosongkan dirinya. Ia mengambil rupa seorang hamba untuk bisa melayani kita, umat manusia. Karena itu Tuhan mengendaki kita melayani Dia. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sudah selayaknya kita meresponinya dengan mengambil pelayanan, melayani bersama, dan juga ikut berbagian mewartakan kabar keselamatan. Cuma dikasih Tuhan, pelayanan bisa dilakukan di berbagai bidang. Jika kita terbeban untuk mengambil pelayanan di gereja, gumulkanlah itu, persiapkanlah diri. Atau jika kita terbeban mengambil pelayanan dalam lingkup masyarakat, kita bisa lakukan
dengan diri kita sendiri, yaitu kepada tetangga kita, atau kepada orang-orang yang membutuhkan, atau juga ikut bersama dalam kegiatan yang diprogramkan oleh gereja. Karena itu, pertobatan yang murni akan menyadarkan seseorang bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hati ini yang akan menggerakkan hatinya untuk bersedia melayani. Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita, maka kita pun juga harus melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ingatkan kami Tuhan akan pertobatan kami. Mampukan kami agar kami boleh sungguh-sungguh bertobat, agar kami boleh sungguh-sungguh menjauhkan diri dari dosa ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ingatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-umat-Mu, untuk mau bersedia memberikan diri kepada Tuhan, bersedia untuk mau melayani Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bentuk kami, ingatkan kami, dan biarlah Engkau terus selalu memanggil kami untuk kami bersedia mengambil pelayanan bersama Engkau ya Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini kami akan juga menaikkan setiap pokok-pokok doa kami, di mana kami tidak henti-hentinya Tuhan kami berdoa bagi pemerintahan kami di dalam menangani pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka tetap fokus dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Mampukan mereka dalam mengambil keputusan juga kebijakan. Berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Sehingga pemerintah boleh dengan bijaksana dapat mengontrol, dapat mengendalikan pandemik ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk program vaksin, di mana kami bersyukur vaksin boleh tiba di negara kami. Kami berdoa agar program vaksin ini dapat berjalan dengan baik, dapat dibagikan secara gratis oleh masyarakat. Dan kami juga berdoa agar juga vaksin ini dapat disalurkan secara merata kepada masing-masing daerah yang ada di Indonesia ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa kami untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kristus Taman Kota. Kami berdoa buat keadaan mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan, kesehatan, pergumulan, maupun kesulitan mereka. Kiranya Kau boleh senantiasa memberikan jawaban, senantiasa membuka jalan kepada mereka, menyembuhkan mereka yang mengalami kesakitan dan juga memberikan pemulihan, dan juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang terhimpit ataupun juga yang putus asa ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, teguhkan kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami memasuki tahun yang baru ini tetap terus setia kepada Engkau, dan kami terus boleh menggantungkan rancangan kami kepada rancangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita dilayani oleh penginjil Yemima Gracia Putri. Terima kasih atas pelayanan firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada info keluarga, warta mengenai keluarga, yaitu mari kita mendoakan untuk saudara seiman kita yang sedang sakit, yaitu Tika yang mengalami
demam yang cukup tinggi dalam beberapa hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di dalam menghadapi proses-proses pengobatannya ini. Kita juga berdoa untuk Bapak Robi Lisardi yang rencananya akan pasang ring sebanyak 5 unit di pembuluh darahnya, di pembuluh darah arterinya, sehingga ia boleh pulih kembali, proses kateterisasi boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kita berdoa untuk Bapak Edi S. Jonathan yang ada masalah kesehatan di saluran pencernaannya. Kiranya proses pengobatan bisa membawa kepada kesembuhan dan setiap apa yang diperlukan boleh dicukupkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Dalam Mazmur 54 ayat ke-8 dikatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera pada monitor Bapak Ibu Saudara sekalian, dan melalui scan QR code yang tertera, yang akan tertera pada monitor Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan memberikan tunai, bisa dikumpulkan terlebih dahulu di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti pada saat yang memungkinkan yang akan diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti pada saatnya akan bisa dibawa ke gereja. Demikian kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian penuhkan pialamu. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan nafis rohani nomor 299, penuhkan pialamu. Siapkah kau hari ini membagi berkat Tuhan pada kawan-kawanmu, memberitakan kelepasan yang diberi Tuhan dan kesenangan bakal. Penuhkanlah sekarang dalam hati, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hati agar bersinar selalu. Sediakan hatimu untuk pekerjaan Tuhan, menjadi saksi Kristus, dengan berani memberitakan Injil Tuhanmu pada dunia yang gelap. Penuhkanlah sekarang dalam hati, penuhkan pialamu dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Tuhan bekerja di hati agar bersinar selalu. Mari Bapak Ibu dan jemaat sekalian, kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat-Mu yang boleh kami terima Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan persembahan kami, boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini maupun di tempat lain ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap dari kami, Kau selalu mau menyertai dan memelihara hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat sekalian, baptisan adalah sebuah tanda bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur dan kita melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa, kiranya hidup kita boleh senantiasa bersyukur dan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Banyak yang
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Banyak hal yang telah Kau perbuat Tuhan. Banyak hal yang berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama kita katakan, Ku bersyukur Bapa, katakanlah sungguh Bapak Ibu. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di
Jemaat kekasih Kristus, kita telah menerima firman Tuhan. Peliharalah di dalam hati saudara sekalian dan nyatakanlah kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadilah saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.